Assalamualaikum, Mel. Halo, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Ini adalah konten pertama aku. Alhamdulillah, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat channel YouTube ini. Dukungan dari keluarga dan suami. Sebenarnya ini sih hanya channel YouTube biasa. Nah, kemarin aku iseng upload story di Instagram aku tentang gimana caranya mengelola keuangan yang baik. Seumuran kita yang 28 tahun ini pasti ingin membeli sesuatu yang update, telepon baru, mobil baru, ataupun jam baru dan sepatu baru dan lain-lain. Nah, untuk memanage semua keinginan yang kalian mau itu, aku di sini akan memberikan saran versi aku dan suami. Ini sebenarnya suami aku nggak tahu ya. Aku mulai menabung ini sejak baru-baru menikah. Di situ aku menabung kenapa? Karena aku berpikir selama aku masih gadis dulu, aku boros. Aku ingin membeli sesuatu yang baru update seperti kamera itu aku beli khusus untuk foto-foto ya. Keinginan ini semakin besar, pengen beli kamera, pengen beli tripodnya, pengen beli kelengkapan lainnya. Nah, itu saja menggunakan uang yang sangat banyak. Ini adalah buku kedua aku. Buku yang pertama itu dimulai saat sekitar 6 bulan setelah menikah. Aku sudah mulai disiplin dan lebih disiplin lagi untuk merecord apa yang telah aku pergunakan dalam 1 bulan. Karena banyaknya keinginan teman-teman aku tentunya yang seumuran dengan aku ingin saling sharing gimana sih caranya kok aku bisa menabung di lebih dari target aku. Target aku itu hanya ingin menabung yang seadanya aja, kelipatan 50.000 dan 100.000. Aku mengesampingkan uang koin. Kenapa? Kalian mau menabung uang koin itu juga nggak apa-apa, tapi menurut aku pribadi, kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang besar, tentunya dimulai dengan yang besar juga. Kalau dengan koin kan itu kelipatannya sangat jauh ya, mulai dari sharing aja kepada teman-teman aku semua. Dengan kebutuhan sekarang itu yang besar, punya anak, punya keluarga, yang tentunya juga harus diakumulasikan duitnya untuk kesana gitu. Tapi kok aku bisa? Nah, di sini ini gunanya sharing. Aku ingin tahu bagaimana sih senangnya, bahagianya kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang sudah kita perjuangkan. Ingat ya, menabung itu susah-susah gampang loh. Nggak semudah kita berbicara, tapi harus direalisasikan dengan niat dan konsistensi. Jika kalian ingin memulai, yang pertama yang harus kalian siapkan itu adalah rekening sendiri untuk tabungan. Tabungan di sini itu tabungan jangka panjang ya. Walaupun sekarang ini ada mobile banking, tapi kalian usahakan agar tidak membuka kalau untuk saldo aja boleh, untuk mentransfer itu kalau bisa nggak usah. ATM kalau bisa langsung disimpan aja di kamar, di lemari kunci, nggak usah digunakan dalam kebutuhan apapun kecuali mendesak. Nah, yang pertama itu adalah rekening tabungan. Kalian harus punya rekening sendiri. Kemudian yang kedua, untuk investasi atau dana darurat. Nah, itu kalian bisa gabungin jadi satu rekening. Kemudian yang ketiga kalian harus mempunyai satu rekening untuk lifestyle. Itu yang kalian gunakan untuk kebutuhan hari-hari kalian, kebulanan kalian, yang kalian gunakan untuk transfer, untuk kebutuhan arisan atau yang lain-lainnya. Nah, itu ada satu rekening. Jadi kalian harus mempunyai 3 rekening. 3 rekening ini dimana semuanya punya ATM, tapi yang kalian gunakan untuk hari-hari hanya satu ATM, yaitu rekening yang untuk lifestyle. 3 rekening yang berbeda tersebut. Nah, mulailah kalian memilah di dalam catatan buku kalian, buku bulanan kalian, memilah di mana posisi yang benar dalam mengatur keuangan kita ya. Ada 5 cara atau 5 bagian yang harus kalian sisipkan saat mengatur keuangan kalian. Yang pertama, kalian harus dari 100% kalian menyisihkan 10%
untuk entertainment. Nah, entertainment di sini yaitu untuk orang tua, untuk zakat, dan untuk kado. Kalian memiliki gaji dan tunjangan atau uang yang kalian hasilkan dalam sebulan itu ada 10 juta. Dari 10 juta itu kalian mengambil 10%, sekitar 1 juta rupiah. Yang kedua adalah 10% untuk tabungan. Nah, tabungan di sini itu tabungan jangka panjang yang maksud aku tadi itu untuk masa depan. Masa depan kalian setelah memiliki anak atau ingin beli rumah. Uang kalian 10 juta, 1 jutanya harus kalian tabung dalam 1 bulan. Ingat ya, jangan boros. Harus banyak menabung, lebih nggak apa-apa asal jangan kurang. Kemudian yang ketiga ini investasi. Nabung juga sih sebenarnya, bisa kalian akumulasikan menjadi 20% yang dari tadi untuk tabungan, dan investasi ini bisa digabungkan menjadi 20% ya, sekitar 1 sampai 2 juta rupiah. Yang keempat, ini yang suka kebablasan ya, yaitu 30%. 30% untuk apa? Yaitu untuk hutang atau cicilan bank. Mau di mana kalian mau nyicil, yang penting hutang. Untuk hutang ini hanya 30%. Misalnya 10 juta rupiah, kalian harus menyisihkan 3 juta untuk hutang. Kalian hanya memiliki utang 1 juta, setelah itu bisa kalian masukkan ke dalam posisi 10% untuk tabungan. Kalau lebih, nah di situ kalian harus memanage kembali yang kebutuhan pokok itu mana sih yang harus ditekan, mana sih yang harus dikurangi. Yang terakhir 40% untuk lifestyle. Nah, di sini termasuk bulanan, termasuk pulsa mungkin, termasuk membayar asisten rumah tangga, listrik, air. Nah, di sini kalau 10 juta berarti kalian memposisikan angka 4 juta untuk kebutuhan hari-hari. Oke, di sini ada 5 pos yang harus kalian manage tempat sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, 10% untuk entertainment. Yang kedua, 10% untuk tabungan. Tabungan di sini bisa asuransi juga. Yang ketiga, 10% untuk investasi. Investasi jangka panjang, investasi masa depan kalian. Yang keempat, 30% untuk cicilan atau hutang. Cicilan atau hutang ya. Yang kelima, 40% untuk lifestyle, untuk kebutuhan bulanan kalian. Nah, di sini aku sudah memulai selama 1,5 sampai 2 tahun. Alhamdulillah aku sudah mulai sebisa mungkin mengatur atau memanage diri aku sendiri dan keluarga. Bagaimana sih masa depan kita, hanya mikirkan jalan-jalan kemana, tapi kita harus lihat dulu pos-pos kita sudah aman belum. Jadi intinya untuk keuangan aman jika kalian bisa mengakumulasikan 20% yang tabungan, investasi dan tabungan itu kan bisa digabung jadi 20%. Nah, 20% tersebut sudah aman. Kalau sudah aman selama 1 tahun, tabungan segitu untuk 1 tahun. Nah, sisanya jalan-jalan, mau beli mobil. Nah, yang penting jika dana itu sudah diatur, ada di posnya. Nah, itu kalian berhasil untuk memanage keuangan kalian maupun keuangan keluarga kalian. Nah, sisanya untuk senang-senang ya pastinya, kan kita juga nggak mesti tabung tapi nggak ada yang harus kita belikan, nggak mungkin ya kan. Sedangkan kita juga manusia, kita juga punya nafsu, pengen ini pengen itu ya, kita bisa gunakan dana yang lebih. Nah, ingat ya, tabungan itu tidak memiliki ATM. Walaupun kalian punya ATM, kalian bisa simpan ATM-nya di rumah dan kalian gunakan 1 tabungan aja untuk melakukan transaksi. Mau transfer, mau belanja, mau debit dan segala macam, kalian bisa gunakan 1 rekening saja. Aku juga ingin mengingatkan kalian, jika kalian sudah menabung ala aku, cara aku ini, jangan lupa untuk selalu bersedekah. Minimal dalam 1 bulan itu kalian harus bersedekah. Karena apa gunanya kita memiliki harta yang banyak, harta yang cukup, tapi kita lupa akan kodrat kita sebagai manusia yang untuk saling berbagi, untuk saling melengkapi satu sama lain, membantu manusia yang lainnya, membantu sesama umat muslim tentunya. Nah, kalian juga harus mempunyai pos untuk memberikan sedikit rezeki kalian untuk orang yang berhak memilikinya. Berdasarkan DM yang masuk kemarin, banyak yang meminta, ajarin sih gimana sih caranya kok aku bisa gini gitu. 10%, 30%, dan 40%.
Nah lebihnya itu yang aku gunakan untuk jalan-jalan keluarga, mau ke Singapura, mau ke Malaysia, mau balik ke Aceh, mau jalan-jalan di Medan. Nah penting kalian itu konsisten. Step by step itu memang sulit, tapi alangkah baiknya kalian mencoba dulu, belajar dulu, dan tidak ada kata terlambat. Ya, ada satu hal yang hampir lupa. Kemarin aku nabung juga yang untuk cash ya. Untuk cash ini aku tabung 50.000 sampai 100.000 rupiah minimal. Itu minimal dalam 1 bulan. Sejujurnya suami aku nggak tahu kalau aku nabung secara cash juga. Kalau untuk rekening kan suami aku tahu ya, karena suami aku yang membantu aku untuk membuka rekening baru. Kalau untuk yang cash ini, itu aku sisipkan pada saat suami aku ngasih aku uang bulanan. Ini di situ aku kan punya catatan sendiri nih, dompet sendiri yang aku buat bulanan untuk bayar asisten rumah tangga. Suami aku ngasih uang bulanan ke aku langsung inisiatif menyimpan, misalnya dari setengahnya, 50%-nya langsung aku lipat, aku masukin ke dalam tabungan. Nah, aku gajian juga kayak gitu. Misalnya gajiannya awal bulan nabung di tabungan itu 100.000 dalam sebulan. Tapi jika ada bonus dari suami aku ngasih untuk anak aku juga, untuk Mika juga. Aku pernah baca suatu artikel di buku, bahkan di web juga banyak. Misalnya kita punya target ingin beli rumah dalam waktu 2 tahun gitu kan. Minimal kita harus menabung 100.000 dalam 1 hari. Ingat ya, 1 hari. Gaji aja berapa gitu. Nah, aku pikir lagi, gimana sih caranya supaya bisa nabung gitu kan untuk yang cash. Sedangkan rekening itu kan tak terlihat, tapi kalau cash ini kan kita ada rencana sendiri untuk menabung. Dengan aku buat di bawahnya catatan sendiri agar aku jangan sampai narik uang ini sebelum waktunya. Terus sampai 60% langsung aku ambil. Nah, aku gulung langsung masuk ke dalam celengan. Dan ini suami aku nggak tahu kalau aku udah punya celengan cash sendiri. Nah, kemarin aku cerita sama suami aku bapak nggak tahu. Aku bilang, nah nanti malam coba kita buka sama-sama, kita hitung sama-sama. Nah, aku berhasil atau enggak untuk menabung dan menyisihkan sedikit rezeki aku. Langsung kita buka celengan aku dan alhamdulillah targetnya sekian-sekian, tapi realisasinya wow 100%. Kita kali lipat dalam waktu 1,5 tahun, nggak sampai 2 tahun. Ya, langsung dimasukkan ke tabungan jangka panjang. Mau berabrik aku cek saldo aja. Nah, mulai dari persentase yang aku simpan dalam 1 bulan, kemudian mulai dari cash yang aku simpan nih. So, itulah cara aku menabung selama aku berkeluarga. Mungkin untuk pembahasan kita mengenai keuangan kali ini, niat aku hanya ingin berbagi. Demikian yang bisa aku sampaikan. Dan aku tahu di sini banyak kekurangan.